Angkat suara kita, katakan. Langit bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, telah sujud di hadapannya. sekali lagi langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya Yesus. Sekali lagi katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Yang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Amin, 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 haleluya, amin. haleluya, haleluya Yesus. Mari kita terus memuji Tuhan. Katakan tak berkesudahan. Bersama kita katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkatmu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda. Kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Katakan tak berkesudahan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari
Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang tanpa menyesali, mengiring Yesus seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Kami mengingati janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan, tak pernah ku sesali, tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota.
mahkota, janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sila duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam surga, terima kasih Tuhan pada masa ini karena kami dapat berkumpul untuk beribadah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar puji-pujian ataupun sudah mempersembahkan kurban pujian kami sebentar tadi. Kami sudah mendengar pembacaan daripada firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar berbicara pada kami melalui firman Tuhan yang kami sudah dengar sebentar tadi. Agar kami Tuhan dapat mengetahui apa yang Tuhan mau sampaikan pada kami. Dan agar kami Tuhan dikuatkan, diberkati melalui firman Tuhan itu. Tuhan sembunyikan hamba ini di belakang salib Tuhan, agar hanya Tuhan saja dimuliakan dan firman-Mu kedengaran. Dan Tuhan Yesus dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembaharuan dunia pada waktu Nuh dan juga pemberkatan pada manusia, tapi juga ada yang kutuk. Sepatutnya dunia baru itu semuanya baru, semuanya baik. Dan pada waktu ini cerita dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 yang dibaca tadi hingga ke ayat 17. Tapi saya berkongsi sampai ke ayat 27. Dan ini adalah kisah air bah yang besar. Dan hanya 8 orang yang hidup pada masa itu. Dan di sini kita membaca sebentar tadi bahwa semua makhluk termasuk manusia pada waktu itu mati ataupun dihapuskan oleh Tuhan karena dikatakan dosa-dosa manusia pada masa itu. Dan hanya 8 orang saja yang selamat dan beberapa binatang atau hewan yang ada dalam bahtera Nuh itu yang selamat. Tadi mengapakah Tuhan ataupun Allah menghukum ataupun memusnahkan manusia serta makhluk-makhluk yang lain di dunia ini pada zaman Nuh? Apakah salah mereka sehingga mereka tidak boleh diampuni? Apakah dosa mereka sehingga mereka ini dihapuskan? Tidak jelas apakah kejahatan manusia pada waktu itu. Kecuali kenyataan dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ke ayat 22 yang mengatakan anak-anak Allah berkawin dengan anak-anak perempuan manusia. Yaitu Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Tadi ini anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Banyak yang memikirkan ataupun menterjemahnya, mengertinya anak-anak Allah ini sebagai malaikat. Tapi malaikat itu adalah makhluk roh dan tiada tubuh, tiada badan, tidak makan makanan manusia biasa, tidak juga dapat berkawin seperti manusia biasa, kecuali dia akan rasuk ataupun dia akan masuk ke dalam tubuh manusia, dan itu susah mau difikirkan ataupun dijelaskan. Tetapi ada yang mengatakan bahwa anak-anak ini
adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya seperti kita, anak-anak Allah. Dan anak-anak perempuan yang dimaksudkan ialah yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ceritanya pada masa itu, yaitu memang banyak kejahatan. Bukan saja ini kejahatan itu dosa, itu dipanggil banyak, itu dosa lah. Aduh, kalau dikira pembunuhan pun ada, dan janaya-janaya yang lain pun ada, dan dosa-dosa yang lain pun ada. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Tapi yang lebih jahat lagi, yaitu anak-anak manusia dijadikan korban persembahan. Dan ada 2 jenis korban persembahan ini yang dilakukan oleh agama pada masa itu, ataupun kepercayaan kafir pada masa itu. Pertama, yaitu manusia ini menjadi persembahan anak, dijadikan persembahan, korban persembahan, dikurbankan. Anak itu disembelih seperti hewan di atas gunung tempat mereka menyembah berhala itu. Itu pertama, persembahan di situ. Itulah kejahatan mereka, dan Tuhan tidak suka atau senang dengan itu. Dan yang kedua ialah persembahan di sini, yaitu anak-anak perempuan mereka diserahkan kepada kuil di tempat itu. Di kuil-kuil itu menjadi persembahan. Kononnya mereka ini menjadi persembahan kepada dewa mereka. Dan di situ mereka dijadikan alat, ataupun mereka akan melayani itu manusia yang datang beribadah di situ, semua laki-laki yang pergi di situ beribadah ataupun menyembah dewa mereka. Dan inilah yang dikatakan anak-anak perempuan yang cantik-cantik itu yang menjadi pelayan di situ, menjadi persembahan di situ, dipersembahkan untuk melayani di kuil itu. Dan anak-anak Allah ini ialah orang-orang percaya, dan dosa pada masa itu ialah bukan saja karena manusia mempersembahkan manusia sebagai korban sembelihan kepada dewa mereka, anak-anak perempuan mereka pun dijadikan persembahan di situ, melayani di situ. Dan anak-anak Allah ini yang percaya kepada Tuhan berkawin dengan anak-anak itu, perempuan itu, dan keturunan mereka memang luar biasa, besar-besar badan dia. Ada mungkin kita panggil mereka gergasi ataupun seperti giant pada waktu itu. Nah, inilah masalah itu. Dan Tuhan berkata kepada dirinya, saya tidak akan tinggal diam bersama-sama dengan orang-orang ini. Sebab mereka sudah melakukan kejahatan, hati mereka jahat. Dan manusia ini sudah rusak, bumi ini sudah rusak. Manusia menjalani hidup yang rusak di bumi ini, dia kata, karena perbuatan itu. Dan dosa-dosa itu ada persamaan dengan dosa di Sodom dan Gomora. Di Sodom dan Gomora itu Kejadian pasal 19. Seluruh pasal itu menceritakan tentang Sodom dan Gomora. Dan di Sodom dan Gomora itu kalau kita baca itu teruk juga. Mereka ini melakukan ini hidup seperti LGBT itu. Kalau kita tahu itu LGBT itu, lelaki kawin lelaki, perempuan bukan perempuan, dan tidak hidup seperti biasa lagi. Dan itulah kejahatan yang dilakukan manusia pada waktu itu. Dan Tuhan sangat murka, marah kepada manusia itu. Dan kita lihat kemudian Sodom dan Gomora juga selepas itu Sodom dan Gomora juga selepas air bah itu, kemudian itu Sodom dan Gomora dimusnahkan, bukan dengan air bah lagi tapi dengan api. Dan kita tahu di situ kejahatan mereka itu.
ada kekerasan, ada pembunuhan, ada penyembahan berhala, ada mempersembahkan manusia sebagai korban persembahan mereka, ada pelacuran agama di kuil itu. Dia dikatakan ini adalah cara agama. Jadi yang mempersembahkan diri di sana itu mengatakan mereka ini adalah kudus, adalah yang istimewa, yang diterima oleh dewa mereka. Tapi Tuhan Allah kita marah tentang perbuatan itu. Ada juga persamaannya dengan jemaat, dengan apa yang berlaku di Efesus, juga di Korintus. Kalau kita tiada masa ataupun tidak akan baca itu semuanya, dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5, dalam Korintus pasal 1 Korintus pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 18-21, dan itu juga terdapat di tempat-tempat yang lain. Kejahatan yang sama, Tuhan marah dengan perbuatan itu, sehingga Tuhan mengatakan, saya tidak akan tinggal bersama dengan manusia, sebab bumi sudah rusak, hati manusia rusak, dan juga manusia menjalani hidup yang rusak. Jadi Tuhan mengatakan, saya akan mau buat penyucian, pembersihan di bumi ini. Ya, sebab Allah itu kudus, kekudusan dan keadilan Allah. Allah itu kudus, juga dia adalah adil. Jadi dia akan, oleh sebab dia kudus, dia tidak dapat bercampur dengan dosa. Sebab dia kudus, dia bersih kudus. Itu sama seperti orang sehat tidak boleh bercampur dengan penyakit. Katakanlah COVID-19 itu. Orang sehat tidak dapat masuk di sana. Ya, ada dia punya itu sempadan ataupun ada itu penghalangan. Tidak boleh pergi sana. Itu kawasan itu tempat tinggal itu pesakit COVID itu, pengidap COVID-19 itu. Orang sehat tidak boleh pergi di sana sebab dia sehat, mereka sakit. Tuhan Allah adalah seperti begitu, dia kudus, dan orang-orang di dunia ini semuanya berdosa kecuali ini Nuh dan anak-anak dia, istrinya dan anak-anak dia dan menantu-menantu dia. Hanya 8 orang semuanya yang didapati mereka percaya dan beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka diterima oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi manusia umumnya itu menjalankan kehidupan yang jahat. Mereka dikatakan ini bumi ini sudah rusak, manusia sudah rusak, hidup mereka sudah rusak, dan mereka menjalani kehidupan yang sudah rusak ataupun melakukan kehidupan yang rusak ataupun yang jahat. Tuhan mengatakan itu harus dihapuskan, seperti penyakit itu dihapuskan. Jadi Tuhan mendatangkan ataupun dia mengirim air bah, mengakibatkan air bah, sehingga manusia itu semuanya mati, dihapuskan, dibersihkan. Karena Allah itu kudus, dia tidak dapat mendekati ataupun bersama-sama dengan dosa. Dan Allah juga adil. Allah juga adil. Bagaimana Tuhan itu adil? Kita lihat di sini, Tuhan mengatakan dosa mesti dihukum, hukum mati. Orang benar harus diselamatkan, dibenarkan, selamatkan. Itulah keadilan dia. Dosa tetap dihukum, tapi orang benar akan hidup. Itulah keadilannya. Jadi dia menjalankan keadilannya itu, dosa dihukum. Sebab undang-undang hukuman mati untuk dosa itu tidak diubah. Itu hukuman mesti itu dosa mesti dihukum. Jadi Allah menghukum dunia ini, manusia yang banyak itu, yang sudah rusak kehidupan mereka itu dihapuskan.
dan dia selamatkan Nuh dan keluarganya. Dan itulah keadilan Tuhan. Yang salah itu, dosa itu harus dihapuskan. Siapa di antara kita kalau sakit, kita mengatakan baguslah saya sakit, sebiar saja itu penyakit. Ataupun kita mengatakan aduh saya sakit, saya mesti jumpa dokter dan kasih hapus itu penyakit, kasih bersih itu penyakit supaya tidak sakit lagi. Tuhan adalah seperti begitu, karena Dia kudus, tidak mau itu dosa. Itulah dosa itu. Sekarang pun kalau dosa berlaku, ada penjanaya itu pun kita tidak suka, itu dosa. Itu harus dihentikan ataupun dihapuskan itu kejahatan itu. Kalau tidak, semua manusia akan menjadi mangsa ataupun tidak akan hidup aman. Karena ada masalah. Jadi Tuhan itu kudus. Dia hapuskan yang kotor itu, dosa itu. Dia juga adil. Karena Dia harus hukum itu masalah itu, dosa itu. Dia harus hapuskan itu. Kita tahu itu kerja dokter itu ataupun itu juru rawat itu. Mereka menghapuskan penyakit itu, memberi kesembuhan ataupun merawat dan memberi kesembuhan kepada pesakit-pesakit itu. Karena penyakit itu tidak diperlukan. Penyakit itu adalah jahat dan harus dihapuskan. Dan itulah kerja itu dokter dan juru rawat itu. Jadi kita lihat di sana setelah itu air bah itu berlaku, dan sudah itu manusia yang banyak itu sudah hilang, sudah musnah. Dan juga semua haiwan yang tidak masuk dalam bahtera Nuh itu sudah tiada, sudah dihapuskan. Dan sekarang Nuh keluar daripada bahtera itu. Bahtera itu macam ini gereja itu, semua keluarga dia masuk di sana, dan hewan-hewan yang dapat masuk itu juga masuk di sana. Dan apabila air bah itu sudah surut, maka mereka keluar dari bahtera itu ke dunia yang baru. Dunia yang baru itu sebenarnya keadaannya kusung sekali. Tiada apa-apa, kusung, dan juga mereka harus memulaikan hidup baru. Nah, sepatutnya semuanya baru. Itu kusung sekali. Dan Nuh mempersembahkan persembahan kurban bakaran. Yang pertama dia lakukan setelah dia keluar daripada bahtera itu ke dalam dunia yang baru itu yang sudah dibersihkan itu, dia mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Sudah tentu hewan yang digunakan sebagai kurban bakaran persembahan kepada Allah. Dan apabila Tuhan mencium itu harum, itu kurban persembahan itu sebagai doa dan ibadah Nuh kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah berjanji dengan Nuh ataupun umat manusia itu. Tuhan berkata kepada Nuh, saya tidak akan menghukum dunia atau manusia dengan air bah lagi. Dia tidak akan menghukum itu. Tapi walaupun seperti begitu, ada juga yang air bah atau air banjir secara lokal yang berlaku sini sana. Ada tsunami, ada juga itu banjir-banjir yang berlaku sini sana. Dan itu pun bahaya juga. Kalau tsunami itu pada beberapa masa yang lalu berlaku, tidak lama daripada itu di Jepun lagi ada tsunami. Dan itu sangat bahaya kepada kehidupan manusia. Tapi Tuhan mengatakan, saya tidak akan menghukum dunia ini
dengan banjir lagi ataupun air bah. Tetapi dia akan memberkati manusia. Tapi kemudian Tuhan mengatakan dia memusnahkan Sodom dan Gomora lagi. Tapi itu kemudian kita akan belajar bagian itu. Jadi Tuhan Allah berjanji kepada Nuh, dan ini perkataan ini yang digunakan di sini yaitu unilateral, perjanjian yang unilateral, ataupun Allah sendiri yang membuat perjanjian itu kepada umat manusia. Nuh tidak memintanya, dan Nuh juga tidak buat apa-apa ataupun tidak minta kepada Allah supaya Tuhan berjanji kepada dia, kepada Allah. Tapi Allah sendiri yang membuat perjanjian. Dia mengatakan, saya tidak akan memusnahkan dunia ini ataupun menghukum dunia ini dengan air bah ataupun manusia. Tapi Tuhan Allah memberkati Nuh seperti dalam ayat 1 dan 3, yaitu pembacaan sebentar tadi, Kejadian 9 pasal 9 ayat 1 sampai 3 itu. Dia memberkati Nuh dan dia berkata, beranak cuculah. Ini adalah kedua kali Allah memberkati manusia. Pertama, pada waktu dia mencipta manusia mula-mula itu, yaitu Adam dan Hawa, dia memberkati mereka. Dan Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan kuasailah semua makhluk hidup yang lain itu. Kuasailah dunia ini. Nah, kuasailah dunia ini sebenarnya pengertiannya yaitu memelihara dunia ini, bukan memusnahkannya. Tapi manusia berubah pada waktu itu. Mereka memusnahkan dunia, sampai sekarang pun manusia juga memusnahkan dunia ini. Sebagai contohnya, kalau kita lihat tiada banjir besar, tiada air bah lagi, tapi ada tsunami. Dan juga kita tahu bahwa pemanasan secara global itu mengakibatkan air ataupun ais batu, ais yang sudah kental itu atau membeku itu akan cair, dan air laut akan naik secara perlahan-lahan meningkat. Dan banyak negara yang sudah memikirkan tentang hal itu karena air laut sedang meningkat. Nah, itu perbuatan manusia. Bukan memelihara, tapi dia memusnahkan, merusakkan dunia ini. Dan Tuhan Allah mengatakan, kuasailah semua binatang itu. Bukan binatang-binatang itu menguasai dia. Sehingga banyak manusia di dunia ini menyembah binatang. Tapi Tuhan Allah berkata, kuasailah binatang. Bukan binatang itu menguasai dia ataupun menyembah dia. Dan menguasai dunia ini juga untuk memeliharanya, tapi bukan untuk memusnahkannya. Nah, itu manusia. Dosa manusia berulang lagi dalam zaman Nuh. Dan kita lihat di sini, pada waktu Tuhan berjanji kepada Nuh, dia kata, sebagai tanda ataupun meterai kepada janji saya ini, saya berpegang kepada janji itu, dia kata, saya akan adakan tanda di langit, yaitu kalau pembacaan tadi itu bahasa satu versi lagi dia mengatakan busur, tetapi dalam BM itu adalah pelangi. Itu pelangi. Jadi itulah tanda dia ataupun meterai kepada janji saya itu. Jadi apabila kita melihat, setiap kali kita melihat itu pelangi itu di langit itu, kita mengetahui bahwa Allah telah berjanji kepada Nuh tidak akan memusnahkan dunia ini dengan air bah lagi, dan Tuhan memberkati manusia. Itulah pelangi itu. Dan kalau kita
lihat di sini itu janji itu adalah kekal, bukan sementara. Walau apapun yang berlaku itu adalah kekal. Pada satu masa, pada waktu saya masih melayani di Telupid, saya nampak itu pelangi. Daripada rumah padre itu dia bermula dari sana dan dia melengkung dan pergi ke gereja. Gitu. Oh cantiknya, cantik sekali. Dan ada lapisan dia lagi daripada tempat itu pergi ke lain tempat di bukit, menyeberang sungai. Saya kata cantiknya ini ada dua lapisan, sebelah sini dan sebelah belakang dia pun ada itu pelangi. Ya, cantik sekali, dan itu memperingatkan saya tentang janji Tuhan kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Tadi apakah arti itu? Apakah Tuhan tidak akan menghukum manusia kalau manusia berdosa lagi? Apakah Tuhan tidak menghukum lagi? Dosa itu tetap dihukum. Dan siapa bermain-main atau berpegang dengan dosa itu terikutlah itu dihukum. Ya, itu Tuhan itu. Sebab Tuhan itu kudus. Itu siapa pegang-pegang dengan penyakit dosa itu, karena hukum juga terikut dengan hukuman itu. Jadi kalau tidak mau terikut ataupun tidak mau dihukum, lepaskanlah dosa itu. Kalau kebiasaan dosa seperti begini, lepaskan itu, buang itu. Ya, tadi itulah kejahatan itu. Saya teringat dengan satu cerita. Ini perumahan ini berdekat-dekatan, tapi satu-satulah itu rumah dekat-dekatan. Wah, ini perumahan ya, tempat saya kerja dulu sebelum masuk pelayanan. Ini kerja. Tadi ada satu orang ini yang sangat penakut keluar waktu malam. Jadi dia buat itu, semua sampah itu di rumah dia itu dan juga najis itu dibungkus dengan plastik dan dibuang, buang keluar. Tujuan dia ialah dia buang itu di samak-samak itu, tapi dia umban itu terlalu kuat karena di atap rumah orang. Dan orang itu marah sekali apabila dia tahu itu sangkut di atap dia. Bayangkan saja itu sampah dan najis semuanya tersimpan di sana. Nah, tujuan orang itu dia mau umban itu ataupun buang itu di sampah, di tempat semak. Antara rumah itu ada itu semak-semak itu. Rumput yang tebal, ada kayu juga seperti di belakang gereja itu. Dia mau buang di situ, tetapi itu terlalu kuat dan dia terlimpas sehingga hinggap di atap rumah orang. Orang itu marah sekali. Pada akhirnya mereka tahu juga siapa yang buat itu. Siapa yang penakut sekali keluar waktu malam itu. Nah, itulah kena tuduh orang itu. Dan sudah itu kita lihat di sini dosa, berkat dan kutuk oleh Nuh. Ya, kita lihat ini, sini ini. Nah, air bah itu menyatakan murka Allah kepada manusia. Allah menghukum, sangat marah, dan itu kita lihat dengan cara Tuhan menghukum manusia. Tuh, dosa itu dihukum dengan air bah. Nah, kalau yang akan datang ini hukumannya bukan dengan air bah lagi, tapi dengan api. Dan banyak cerita tentang api ini ataupun hukuman itu. Ada diantaranya dikatakan bahwa manusia sendiri yang buat itu api itu untuk memusnahkan manusia sendiri. Ya, itulah keadaan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan kepada manusia itu ataupun kepada Nuh itu
Manusia tidak akan dihukum dengan air bah lagi, tapi akan dihukum dengan api. Itu orang-orang bersalah itu, dosa itu. Dan pelangi itu adalah tanda atau meterai Allah dengan janjinya itu. Nah, kita lihat di situ apabila Tuhan Allah buat perjanjian bahwa Tuhan Allah sudah menghukum dosa dan menyelamatkan manusia, ada itu tanda itu pelangi yang tergantung di atas sana ataupun ada di atas sana. Nah, seperti juga salib Kristus adalah tempat hukuman. Salib itu adalah tempat hukuman untuk orang bersalah ataupun untuk orang berdosa atau hukuman untuk dosa. Tapi Yesus mati di atas itu karena dia mengambil tempat manusia dan dia mengangkat dosa manusia di atas salib itu. Sehingga manusia itu dibebaskan, ditebuskan karena Tuhan sudah menjadi jaminan atau kurban bagi manusia. Dan Tuhanlah yang menyelesaikan, Tuhan Yesus yang menyelesaikan masalah manusia itu. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Dia dan berpegang kepada janji Dia ataupun firman Dia. Nah, setelah itu air bah itu dan manusia pun mulai hidup barunya. Tetapi masalahnya masih ada. Dosa mengikuti ke dalam dunia baru itu. Sebagai contohnya, mula-mula Noah ini dia tanam anggur. Sebab dia adalah petani, dia tanam anggur. Kemudian dia buat minuman keras. Dan dia minum sendiri sehingga mabuk. Apabila dia mabuk, dia tidur dengan tiada pakaian di dalam kemahnya ataupun dalam rumahnya. Nah, kita bayangkan saja seperti itu, orang yang tidur tiada pakaian sendirian itu. Pernah juga saya nampak di kedai. Itu ada orang minum-minum sana, tapi ada satu orang lagi dia tidur di bawah meja. Ada satu orang tidur di atas meja begitu. Tapi satu itu tidur di bawah meja. Yang lain itu masih minum lagi. Jadi saya katakan, yang satu itu pula dia buang air kecil tapi menghadap di jalan raya. Tadi saya kata, wah inilah akibatnya dengan minuman itu. Sangat kuat dia punya kuasa ataupun sangat kuat dia punya itu pengaruh sehingga membuat manusia itu seperti begitu. Dia dikuasai oleh itu. Jadi Nuh adalah seperti begitu. Jadi apabila dia menjadi mabuk dan dia tidur tiada pakaian, anak bungsu dia yang bernama Ham melihat dia dalam kemahnya tiada pakaian. Dan dia memberitahu abang dia, dua abang dia, itu dua orang abang dia, yaitu si Shem dan juga si Jafet. Dia beritahu mereka. Tapi cara dia memberitahu mereka seolah-olah seperti mempermain-mainkan ataupun mempersendakan, menguluk-uluk. Kurang lebih seperti begitulah. Dia main-main seperti mempermain-mainkan. Dan apabila Shem dan Jafet mengetahui perkara itu, mereka ambil pakaian itu kain selimut dan mereka mundur ke belakang menuju kepada bapak mereka. Satu pegang itu ujung itu kain selimut sana, satu pegang sini, dan mereka mundur ke belakang dan tutup bapak mereka yang masih tidur itu. Jadi apabila dia sudah sadar dari tidurnya dan dia mengetahui anaknya Ham itu
anaknya Ham itu telah memperlakukan dia seperti begitu, ataupun dia memberitahu abang dia semua seperti begitu, dia mengutuki Ham. Nah, kita bayangkan di sini, anak sendiri sebenarnya dia memberitahu abangnya saja masalah itu, masalah bapak mereka, tetapi dia kutuk dia. Dan kenapa dia kutuk dia? Tidak dapat mengampuni dia. Pada masa itu, keadaan pada masa itu, kita lihat kasih dan pengampunan, yaitu kehidupan rohani, itu seperti begitu tiada. Dia tidak dapat mengampuni anaknya, dia tidak dapat mengasihi anaknya seperti begitu. Sedangkan perbuatan itu adalah perbuatan dia. Dosa itu bermula dari dia. Kalau bukan dari dia ataupun dari Nuh sendiri, itu tidak akan berlaku seperti begitu. Itulah saya katakan kasih dan pengampunan hilang dalam dunia baru itu. Dan bermula daripada masa itu, dosa pun berlaku juga. Sehingga dalam pasal 19 itu berulang lagi dosa-dosa manusia sebelum air bah itu berulang lagi, yaitu Sodom dan Gomora. Nah itu tapi dia memberkati Shem dan Jafet, tapi dia mengutuk Ham, anak bungsu itu. Itulah ya apa yang berlaku. Tadi dosa pun berlaku juga pada masa itu. Nah sekarang kita lihat ini kesimpulan dia, itu penutupan dia. Keadilan dan kekudusan Allah. Allah tidak mau bercampur dengan dosa. Sebab Allah adalah kudus. Ini seperti orang sihat tidak boleh bercampur dengan orang yang berpenyakit ataupun yang penyakit berbahaya ataupun penyakit yang berjangkit. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, penyakit harus dihapuskan. Dan seperti dosa juga harus dihapuskan ataupun dihukum. Jadi sedikit itu firman Tuhan mengatakan jangan bermain dengan itu dosa, ataupun jangan pegang-pegang itu dosa. Lihat pun tidak boleh itu dosa itu, sebab itu berbahaya. Dan terlihat di sini dosa itu sangat berbahaya sebab dia adalah seperti penyakit. Ada satu cerita, kami pergi lawatan misi ke suatu tempat, dan di tempat itu terkenal dengan penyakit ini, hewan yang katakan itu ada penyakit kaki, apalagi itu penyakit mulut, itu lembu itu, penyakit lembu itu. Dan penyakit itulah itu kaki dan mulut itu. Jadi kami nampak itu apabila kami lalu di perladangan menternak itu lembu itu, api besar-besar itu, api besar menyala sebelum malam lagi itu. Dan saya bertanya kepada orang yang memandu kereta, kenapa? Apa yang dibakar di sana itu? Kata mereka membakar itu hewan, itu lembu. Sebab ini hewan-hewan ini sudah kena jangkit penyakit itu kaki dan mulut itu. Dan orang pun tidak boleh pergi ke sana. Seperti COVID itu juga tidak boleh pergi di sana, sebab berbahaya untuk manusia juga. Jadi binatang yang dijangkiti penyakit itu harus dihapuskan karena sudah ada penyakit itu. Jadi kalau kita pikirkan itu seperti dosa itu harus dihapuskan. Dan siapa kena jangkit itu, saya berpegang kepada dosa itu karena hukumlah itu oleh Tuhan, bukan saya yang hukum. Saya hanya kasih sampai itu message saja. Tuhan yang melihat itu dan dia adalah hakim itu. Dan
Sebenarnya Nuh adalah orang tidak sempurna juga, sebab dia adalah manusia biasa. Tetapi dia menuruti firman Allah, dia mendengar dan menurutinya. Dia percaya kepada Allah. Dan siapa yang melaksanakan ataupun siapa yang kita percayai, siapa yang kita dengar, itu Tuhan Yesus yang kita dengar ataupun yang berfirman dan memberi kehidupan itu. Dialah yang menyelesaikan masalah manusia di dunia ini. Sebab dia akan mengampuni manusia. Bukan seperti Nuh tidak mengampuni anaknya. Tuhan mengampuni dalam Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan. Itu penyelamat itu ialah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi. Karena kami mendengar firman Tuhan yang menjelaskan pada kami tentang banyak perkara Tuhan berhubung dengan hidup ini. Karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan pimpinlah kami dan juga Tuhan kuatkanlah kami, kuasai kami. Agar kami setia mengikuti Tuhan dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.